Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi BS. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, bagaimana cara kita mendeteksi atau melihat ciri-ciri kondisi mesin yang tidak bagus atau kondisi mesin yang patut kita hindari ketika kita membeli mobil bekas. Kenapa sih kita harus memastikan kondisi mesin itu dalam kondisi bagus ketika kita membeli mobil bekas? Karena apabila kita membeli mobil bekas dengan kondisi mesin yang tidak bagus, tentunya itu akan menguras kantong, bahkan mengeluarkan biaya banyak untuk melakukan perbaikannya. Di sini saya selaku inspektur mobil bekas akan sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, hal-hal yang biasa saya temukan di lapangan ketika saya sedang melakukan inspeksi mobil bekas. Untuk apa saja yang biasa saya temukan dan ciri-ciri kondisi mesin mobil yang kurang bagus, silakan ikuti video ini sampai selesai. Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel saya bisa berkembang dan bisa selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Oke teman-teman, ikuti video ini sampai selesai. Oke, langsung saja ya teman-teman. Saya akan sedikit berbagi pada teman-teman semua bagaimana ciri-ciri kondisi mesin yang tidak bagus. Untuk yang pertama adalah banyak sekali terdapat kebocoran. Biasanya mobil yang sudah di atas 5 tahun itu sering banget mengalami bocor-bocor pada bagian mesinnya. Untuk bagian-bagian mesin yang sering bocor itu biasanya adalah head covernya di bagian atasnya, atas ini, kemudian cover timing di bagian depan, dan untuk di bagian belakang itu ada seal puli ya, atau seal crankshaft. Untuk biaya perbaikan itu sendiri cukup lumayan apabila kita mendapatkan mobil bekas itu yang terdapat kebocoran pada bagian seal crankshaftnya yang ada di belakang, karena kita untuk melakukan perbaikan harus mencopot transmisi untuk mengganti sealnya. Untuk itu kita harus memperhatikan juga bagian-bagian mesin, apakah kondisinya sudah mengalami banyak kebocoran atau tidak. Kita harus mengolong juga pada bagian bawah seperti ini. Kita harus mendeteksi apakah kondisi mesinnya itu banyak yang bocor juga ya di area bawah atau oil pan ini. Serta untuk maticnya juga kita harus perhatikan, karena nyawanya matic itu ada di olinya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang kedua kita harus memperhatikan olinya ya teman-teman ya, karena teman-teman bisa lihat sendiri, saya sering memposting waktu berburu mobil bekas itu sering banget mengalami oil slat atau oli berlumpur. Untuk kondisi oli berlumpur itu sendiri menurut saya ini sudah cukup parah kalau sampai kita menemukan kondisi oli yang sudah berlumpur. Contoh kondisi mesin yang masih bagus adalah seperti ini teman-teman. Kondisi dalam mesinnya itu masih sangat bersih ya, bersih, tidak ada karat maupun tidak ada lumpur. Apabila kita membeli kondisi mesin yang sudah ngeslat atau berlumpur, itu pasti akan berpotensi mesin itu akan mengalami kerusakan ya. Entah beberapa tahun ke depan pasti kita akan mengalaminya, karena lumpur itu lama-kelamaan akan menyumbat oil hole atau lubang oli, sehingga saat sirkulasi itu bisa terhambat dan menyebabkan mesin itu stuck atau macet. Apabila itu terjadi, maka yang harus dilakukan adalah overhaul pada mesin itu sendiri, karena biasanya untuk bearing duduk dan bearing jalannya itu sudah mengalami kausan atau rusak. Oke, kita lanjut lagi. Untuk kondisi mesin yang tidak bagus adalah ciri-cirinya di bagian radiatornya ini. Untuk airnya itu biasanya terdapat kapur, keruh, bahkan apabila radiator itu menggunakan air biasa itu biasanya akan berkarat dan sangat kotor sekali. Untuk itu saya sarankan ketika membeli mobil bekas, apabila kondisi air radiatornya ini sudah menggunakan air biasa dan sudah berkarat, untuk itu mending dihindari dan kalau bisa untuk minta diganti menggunakan air coolant. Karena apabila kita membeli mobil bekas, kondisi radiatornya yang tidak baik, itu pasti akan berpotensi juga mengalami kerusakan pada radiator itu sendiri, karena bisa terjadi penyumbatan dan overheat. Selanjutnya
Ciri-ciri yang ketiga untuk kondisi mesin yang sudah tidak bagus adalah suara berisik atau noise pada mesin itu sendiri. Untuk kita mengetahui apakah mesin itu masih halus atau tidak, kita harus menghidupkan mesinnya. Tetapi untuk adjustment noise ini agak sedikit susah ya, untuk orang-orang yang belum biasa mendengarkan mungkin akan sedikit susah untuk mendengarkan suara abnormal yang ada di mesin. Yang penting ketika kita membeli mobil itu harus kondisinya suara mesinnya itu tidak terlalu kasar, baik saat idle maupun kita melakukan RPM tinggi ya teman-teman. Kita harus mendengarkan satu persatu untuk noise-nya, apakah terdapat noise atau tidak. Setelah kita mengecek kondisi suara mesinnya, untuk menghindari kita mendapatkan mesin yang jelek, selanjutnya kita akan melihat bagian knalpotnya ya. Untuk ciri-ciri mobil yang kondisinya sudah tidak bagus mesinnya adalah untuk knalpotnya ini mengeluarkan asap putih ya, tetapi asap putih itu terus berlangsung ketika kita pakai jalan pun dia mengeluarkan asap putih. Kemungkinan itu sudah terjadi kebocoran pada ring piston sehingga oli naik ke atas dan terbakar di ruang bakar. Untuk yang bagus adalah knalpotnya masih mengeluarkan air seperti ini tandanya pembakarannya masih bagus. Dan yang terakhir, untuk mengetahui ciri-ciri kondisi mesin yang sudah tidak bagus adalah terdapat check engine atau indikator engine-nya itu menyala ya. Itu menandakan pada sensor atau yang ada di sistem engine itu sendiri ada abnormal atau sensor yang terbaca abnormal. Perlu kita perhatikan juga untuk speedometer ini, saya pernah menemukan untuk indikator check engine-nya itu ditutup ya sama pemilik sebelumnya, sehingga check engine menyala pun itu nggak terlihat dari luar. Tetapi ini sangat sulit sekali untuk dideteksi karena waktu itu sempat saya bisa mendeteksi karena ada kejanggalan ya, ketika saya start mobil itu check engine-nya itu tidak menyala, dan ternyata untuk speedometer ini sudah dibongkar dan indikator check engine-nya itu sudah ditutup dengan tesa atau lakban ya. Oke, mungkin sedikit saja informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang sedang mencari mobil bekas, untuk bisa mendapatkan mesin atau engine dalam kondisi yang bagus adalah hal-hal berikut yang perlu diperhatikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.